Bismillahirrahmanirrahim. Bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa al-kiram lillahi wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الرابعة والعشرون. Adapun maqalah yang ke-24. An ba'dil hukama'i, diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Annahu qala az-zuhdu khamsu khisali. Nah, ya memang pilihannya hanya dua, dunia dan akhirat. Jadi kalau orang yang hatinya lebih mencintai akhirat daripada dunia, itu namanya zuhud. Nah, sebaliknya berarti kalau orang yang hatinya lebih mencintai dunia daripada akhirat, itu namanya orang yang hubbud dunya. Nah, berarti kula harus sampean yang api. Menurut sebagian ahli hikmah, zuhud itu 5 perkara, atau bisa dikatakan cirinya 5 perkara. Yang pertama, athiqatu billah. Zuhud itu yakin kepada Allah. Jadi orang yang zuhud itu orang yang hatinya sangat yakin kepada Allah. Nah, tentunya yakin bukan hanya meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi meyakini Allah ya, dalam segala halnya, termasuk meyakini janji-janji Allah, meyakini dauhan-dauhan Gusti Allah, dan meyakini segalanya yang berkaitan dengan Allah. Jadi orang yang zuhud itu meyakini apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, bahwa tidak ada di muka bumi ini, tidak ada satu hewan pun di muka bumi ini kecuali atas Allah lah rizkinya. Artinya bahwa semua makhluk itu rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Maka orang yang zuhud sangat yakin apa yang dikatakan oleh Allah. Karena itulah orang-orang yang zuhud tidak pernah pusing, tidak pernah susah hatinya hanya gara-gara urusan rezeki. Karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita manusia hanyalah bekerja dan berusaha. Jadi tidak pernah bagi orang-orang yang zuhud memikirkan hal itu, yakin. Kayak lamun esuk mah kula sok ndelang nama nu blekok ya. Ya asal esuk mangkat, sore balik. Ya mbok ke miang idul ke mendi mah ya durung-durung. Dan tidak pernah memikirkan besok itu apa. Lalu kalau orang yang sudah yakin seperti itu tandanya orang yang zuhud. Berarti kalau kita
masih selalu hati kita dibingungkan dengan urusan dunia, urusan perut ya, lebih spesifik lagi, maka itu tandanya kita belum bisa menjadi orang yang zuhud, masih durung tekan kono berarti. Jadi orang yang zuhud adalah orang yang hatinya sangat yakin dengan janji Allah, bahwa Allah berjanji dalam Al-Quran, wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka dia akan ditempatkan dalam kehidupan yang penuh keriduan Allah, yaitu di dalam surganya. Yakin bang, yakinnya kayak pas, sehingga orang-orang yang zuhud tidak pernah malas, tidak pernah apalagi melalaikan beribadah, taqarrub ilallah adalah menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Yakin, percaya bang. Dan orang-orang yang zuhud yakin dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Sehingga apa? Sehingga karena itulah orang-orang yang zuhud hatinya lebih mencintai dunia daripada lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Karena lebih mencintai akhirat daripada dunia, maka orang-orang yang zuhud tidak pernah hatinya disusahkan karena urusan dunia, dan dalam hidupnya selalu memprioritaskan urusan-urusan akhirat. Jadi sing penting ke ibadah, sing didinginakan ke ibadah. Niku lamunan wong atine wis zuhud. Berarti lamun kula durung kaya kowe kah? Ya makanya gaya sholatnya kayak khusyuk. Kemudian yang kedua, watabari anil khalqi. Ciri orang-orang yang zuhud, ciri kezuhudan itu bebas dari Allah. Jadi sing digoleti ku akhirat, yang digoleti pujian. Karena itulah orang-orang yang zuhud itu ya tidak merasa bangga karena dipuji, dan tidak pernah susah karena dihina, garap dialem, garap diecek, bodoh amat, tidak dipikiran. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang zuhud, yang ada hanyalah Allah. Jadi sing dipengeni ya pujiane Gusti Allah, sing diwedeni ya caciane atau bendune Gusti Allah. Jadi manusia mah wis ora dianggap. Ya, orang dianggap ke maksudnya wis ya sebodoh temen maksudnya mah. Garap baik ya mangga, orang baik ya mangga. Terus orang teman-teman pengen dipaini manusia, baik pujian maupun sesuatu. Jadi watabari anil khalqi, bebas. Karena itulah orang-orang yang zuhud hatinya tenang, karena mengharap apa-apa. Dia tidak pernah mengharapkan apapun kecuali dari Allah. Karena itulah ya tidak pernah kecewa. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya masih ubudunnya seperti kita, sehingga kita selalu saja mengharapkan dari siapapun. Karena itulah dalam hidup ini kita selalu merasa kecewa. Kecewa yang keluargane, kecewa yang tanggane, kecewa yang dulure, dan lain sebagainya. Orang-orang yang zuhud tidak pernah seperti itu. Az-zuhdu wa tabarri 'anil khalqi. Kemudian yang ketiga, wal ikhlasu bil amal. Orang yang zuhud selalu ikhlas di dalam amal. Jadi memang ya tadi, karena orang yang zuhud itu tidak ada yang dituju kecuali ridha Allah. Maka apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dilakukan, ya li ridhoillah, hanya ridha Allah lah yang dicari.
apakah sholat, apakah sodako, apakah puasa, apakah zikiran, punapa mawon. Nah, itu semua yang dicari hanyalah Allah dan Allah saja. Jadi sejenema mah hanya tambahan. Prioritasnya ya Gusti Allah. Malahan betul-betul pada level zuhud yang paling tinggi, bahkan mereka juga sudah tidak mengharapkan surga dan tidak mengharapkan selamat dari neraka. Usahakan wis duduk goleti swarga, duduk goleti ganjaran, goleti pujian buat mencari surga saja tidak. Bukan karena takut neraka, bukan karena wedi melang didiwawi, atau karena priwen orang. Karena apa? Karena ibadahnya orang yang sudah pada level ya, beliau mengatakan saya ibadah bukan karena ingin ke surga, bukan karena takut neraka. Artinya najan apa yang dicari adalah ridho Allah, sehingga kalaupun di neraka yang penting Allah ridho, ya, tidak apa-apa katanya. Ya karena memang ya siji belum mungkin namun wong oleh ridho Gusti Allah terus ning neraka. Lamunan gak iya ning neraka wong oleh ridho Gusti Allah. Kayane mah ning neraka nih beli panas yang diridhoi. Kan neraka kayak gonang nyiksa murun. Nah segi wong diridhoi ning Gusti Allah ya disiksa. Jadi betul-betul hanya Allah. Karena memang ibadahnya orang zuhud pendorongnya, motivasinya atau sesuatu yang menjadi penyebabnya adalah cinta. Duduk kuliah, duduk wedi, tapi semata-mata karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang zuhud cirinya wal ikhlasu fil amal, amalnya ikhlas. Maka melakukan ibadah ya tujuannya karena manusia ulang sehingga terus ngucap-ngucapakan, ngomong-ngomongakan usahakan karena memang lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Kayak dene dawane qala Yahya bin Mu'ad la yablu an haqiqat az-zuhdi, haqiqat az-zuhdi, tidak ada seorang pun yang sampai ke hakikatnya zuhud hatta yakuna fihi thalathu khisalin, kecuali dia sampai pada 3 perkara: amalun bila alaqatin, wa qaulun bila tama'in, wa izzun bila riyasatin. Itu pada saat orang sudah sampai pada titik di mana amalnya tanpa ketergantungan, tanpa keterkaitan dengan selain Allah, ucapan tanpa toma, dan kemuliaan tanpa jabatan. Jadi orang pengen apa-apa, sini pengennya hanya ridhonya Gusti Allah. Berarti ku lamun ngomong kayak gue nyampe nih hakikatnya zuhud. Kemudian yang keempat, wahtimalul zulmi, mau menanggung kezaliman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atul mal. Zuhud itu di dalam dunia bukanlah mengharamkan yang halal, bukan juga menyia-nyiakan harta sehingga tidak mau jadi orang kaya. Walakin az-zahada fid dunya, tetapi zuhud di dunia itu alla takuna bima fi yadika aw taqu minka bima fi yadillah, yaitu zuhud di dunia itu ketika apa yang ada di tangan kita tidak lebih dipercaya dibandingkan apa yang ada di tangan Allah. Artinya ketika orang tidak lebih percaya dengan apa yang dia miliki, karena dia lebih percaya dengan apa yang dimiliki oleh Allah, maka pada saat itulah seseorang itu ada dalam tingkat zuhud. Jadi lamun kula ke lebih percaya apa sing ana ning Gusti Allah ketimbang apa sing ana ning diri kula, maka arane kula ke wis ana ning derajat zuhud. Sehingga mau kasih pertama kan ya, karena Gusti Allah wis janji wa ma min dabatin fil ardi 'ala Allahi rizquha.
bahwa sekabe makhluk sing ana ning alam dunya ke rezekine wis tanggung ning Gusti Allah, wis percaya yen Gusti Allah ku maha sugih, yen Gusti Allah ku maha welas. Ya sampun tenang. Jadi tenangnya kok tenang kuwi dudu tenang karena rekeningnya miliaran, karena berase masih karungan, boten. Jadi orang-orang yang zuhud itu orang yang lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang dia miliki. Nah, ulama kan ya durung zuhud, maka ya tenang di tenang ya tergantung kantong. Kantongnya kandel tenang, kantongnya tipis ya keder ya. Pemaning segi berasa yang mahal ya. Jadi wahtimalul zulmi mau wan takuna fi thawafil musibah, dan ketika kamu terhadap pahala musibah idza anta usibta biha arqabu min kafiyah, lebih kamu cintai daripada musibah itu sendiri. Lau annaha abqaita laka. Jadi orang-orang yang zuhud itu dia lebih sabar pada saat dia diberi musibah. Jadi orang-orang yang zuhud ketika diberi musibah oleh Allah sabar, lebih kuat, bahkan apa ya, mungkin menikmati. Ayo pula boro-boro menikmati. Jadi di pahit musibah sabar malah menikmati, senang hatinya. Kenapa? Karena yang mereka lihat bukan musibahnya, yang mereka lihat adalah pahalanya. Maka ketika musibah itu ada pada dirinya, maka selama itu dia akan mendapatkan pahala. Kan setiap musibah, apakah itu sakit, apakah musibah pun apa-apa, itu kan akan mendatangkan pahala kalau kita jalani dengan penuh kesabaran. Maka orang-orang yang zuhud itu ketika melihat satu musibah, satu sesuatu yang tidak enak yang menimpa dirinya, yang dilihat itu bukan musibahnya, tapi yang dilihat pahalanya. Karena yang dilihat pahalanya ya senang. Kayak sing sering diterangkan yang sampean, ketika orang melihat satu pekerjaan kok enak tak enak, pegawaian enak tak enak, enak bikin enak, tapi lah mesti di dalam kuliah aneh, yang seneng sih. Bubuk kan menggawe bubuk, pegawai beli menggawe bubuk. Pokok, tapi kenapa rebutan? Yang 20, yang 30 rebutan, mau pegawai aja rebutan. Kenapa coba rebutan? Ya karena sing di dalam duduk pegawaian aneh, sing di itu kuliah aneh, 20 kali semene, 30 kali semene. Jadi segala sesuatu yang apa? Ya kalau dilihat dari sesuatu yang lain, maka sesuatu itu bisa sesuatu yang secara dohir itu jelek bisa saja dianggap kebaikan. Nah begitulah orang-orang yang zuhud ketika dia mendapatkan musibah dari Allah, tidak dilihat musibah itu sebagai sesuatu yang tidak enak, tetapi malah dilihat dari sesuatu yang baik karena melihat pahala yang ada di situ. Karena itulah tadi orang-orang yang zuhud itu lebih tahan, jadi lebih sabar. Amun beli sampai takkan menikmati, sampai menikmati. Ya mungkin itulah yang dulu dibuktikan oleh seorang Nabiullah yang bernama Ayub alaihis salam. Ketika beliau sakit bertahun-tahun, ditawari oleh Allah kesembuhan, tapi beliau menolak. Ya barangkali itulah yang beliau lihat. Ya, bukan sakitnya, bukan penyakitnya, tetapi pahala itulah yang dia lihat. Ya sakit itu mah belenak kabehnya. Karena jangan salah, setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan, selalu saja di sana ada kebaikan. Kayak zaman Kanjeng Nabi, konon anak sahabat sing penyakitnya ku beser. Tapi ternyata dengan musibah itu dia diberikan karomah, selalu diziarahi oleh para malaikat. Jadi unggul dino malaikat pada tekan di wong. Padahal mau wongnya kebeser. Ya karena saking sabar. Dan ternyata ketika dia minta sembuh, disembuhkan dari penyakit itu, ya ternyata malaikatnya lah kasih tekan. Masih mendingan mau lagi beser.
Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan karomah, didatangi malaikat yang begitu banyak tiap hari itu karena kesabarannya menerima ujian dari Allah. Barangkali ketika kita melihat ujian itu dari sisi yang itu, insya Allah lebih mudah untuk menjadikan kita sabar. Setiap ujian yang kita jalani dengan kesabaran akan mendapatkan akan menjadikan pahala, atau bisa jadi akan diberikan oleh Allah satu kemuliaan. Kan biasanya gawong maka kamu buang lunga mencinya bakal cak mundun bakal cak nancak sing blenak biasanya mundun. Namun cak blenak biasanya karena oleh enak. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yang terakhir, wal qana'atu mimma fil yadi. Orang yang betul-betul zuhud adalah orang yang qana'ah, menerima dengan apa yang ada di tangan, menerima apa yang sudah dia genggam, dia miliki. Tapi bukan berarti terus nerima beli usaha orang. Jadi ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, maka apa yang didapatkan itulah yang dia terima dengan baik. Dia syukuri dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud adalah orang yang menerima apa yang ada, sehingga hatinya selalu tenang karena menerima sing anak ya diterima, dinikmati. Nah, penyakitnya kula mau akhirnya kurang nerima. Kenapa bisa nerima? Apa yang menjadikan kita tidak selalu saja tidak menerima dengan apa yang kita dapatkan? Karena kita selalu saja melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Ya, wis bisa piye, wis bisa mangan piye, dalam batur sing sedhuwure. Ya, atine dadi beli nerima nu batur makaya kowe pula makaya. Kelakuan kaya kowe dalam sedhuwure. Ya, selalu sedhuwure. Maka orang yang selalu melihat dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi darinya, maka selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Sedih bae, ngenes bae, emang rasanya beli beruntung. Tapi lamunan kula selalu melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, yang lebih susah dari kita, apapun yang kita miliki saat ini, insya Allah selalu menjadikan kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, dia mangane kayak kiai masih bisa mangan daripada batur, bisa orang bisa mangan, atau mungkin arang-arang mangan, atau mangan tapi ini serba bloli, mangannya sega putih. Alhamdulillah, aku masih ngekerupuk, batur mah sega putih jadi umbah, padahal mah duitnya akeh. Nah itu kan banyak. Jadi selalu saja ada orang yang lebih rendah daripada kita dalam menikmati kehidupan ini. Nah maka ketika kita bisa melihat orang yang lebih rendah itulah, kita akan menjadi orang yang wal qana'atu bima fil yadi, menjadi orang yang selalu menerima apa yang ada. Usaha memang gak sing solot, ikhtiar, dedonga, sing kencang, tapi pada akhirnya ya kita syukuri apa yang kita dapatkan. Karena dengan itulah kita menjadi orang yang qanaah, sehingga hati kita selalu tenang, ya, selalu bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang zuhud. Nah, ibu bapak ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi diulang bahwa menurut sebagian ahli hikmah, zuhud itu 5 perkara yang baik. Yang pertama, zuhud itu sangat yakin kepada Allah, yakin kepada janjinya, yakin kepada firman-Nya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang zuhud telah bebas dari makhluk, tidak pernah dia memperdulikan makhluk, karena yang dia pedulikan hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang zuhud wal ikhlas bila amal, selalu ikhlas dalam amal, tidak pernah dalam amalnya bertujuan kepada selain Allah. Selalu saja apa yang dia lakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala.
Kemudian yang keempat, wal ihtimalu dzulmi, orang yang zuhud, orang yang kuat tahan dalam menerima kezaliman, dalam menerima kejelekan apapun, karena orang-orang yang zuhud melihat sesuatu dalam sisi positifnya, sisi baiknya, yaitu pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, orang yang betul-betul zuhud adalah orang yang selalu menerima dengan apa yang dia miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya maka kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa mudkhalina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalali mu'adhim sultanik. Allahumma antu badila halana ila ahsanil ahwal wa anta ja'alana mimman tas'a ilaihi nasli akhdil ilm la nukhudid dunya al-faniya wa antu mati'ana binadri ila wajhal karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa awladana wa talidana min al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa ibna jalil tayyib. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaan min kulli da'in ولبليته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.